Bapak Ibu akan muhadharah yang dimuliakan oleh Allah pada kesempatan hari ini. Ustaz Nathan telah di depan kita sudah hadir. Marilah kita awali kajian pada sore hari dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ustaz Nathan silakan. Semoga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mohon izin saya baca Quran sebentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Yang pertama, alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Terpuji, yakni Allah Rabbul Izzati, yang mana alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga dapat mengikuti kegiatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, menimba ilmu di Masjid Da'watul Islam. Alhamdulillah. Salat beserta salam terutama kita limpah curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap ya? Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf. Jadi hari ini tuh kebetulan MTQ Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kulon Progo, di acara dari pagi. Kebetulan saya juga ikut mewakili Kabupaten Bantul, meskipun KTP saya Sleman. Soalnya dulu mungkin ya, karena saya tinggalnya di Bantul, jadi awal-awal ke Jogja 2009, jadi awal kuliah dulu tinggal di Bantul di Kerapiak, di Pondok Kerapiak. Awal MTQ 2011, jadi sering mewakili Sewon Bantul, Kerapiak. Makanya sering ikutnya di sana. Jadi meskipun saya udah pindah ke sini ke Sleman, tapi masih ikut di sana. Yang penting KTP-nya Jogja. Ya, alhamdulillah tadi tampil lumayan ya, gitu. Tinggal menunggu hasil sore ini. Meskipun tadi ada sedikit bocoran juga, diberitahukan kepada peserta tilawah dewasa untuk bisa mengikuti penutupan. Soalnya yang juara 1 disuruh untuk baca Quran. Saya jadi GR ini, apa saya dapat gitu ya. Cuman karena ada kegiatan ini saya pulang duluan tadi. Kita dari agak terlambat. Kulon Progo. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tolakul ilmi gitu ya. Saya juga berbagi sedikit yang saya tahu gitu. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ketika ditanya temanya apa, ini saya kayaknya masih tentang
hawalan aja lah gitu ya, halal. Salah satu ayat yang paling sering disampaikan adalah ayat yang tadi saya bacakan, Ali Imran, dimulai dari ayat 133. Kalau misalnya mau full itu bisa sampai 136 gitu ya. Jadi diakhiri dengan kesimpulan ulaika jazaohum, nanti kita bahas. Dimulai dari ayat 133. Kalau di judul yang tertera di poster adalah ciri-ciri orang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan, bulan puasa, dianjurkan salah satu goalnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi ada la'allakum tattaqun, ada la'allakum tashkurun, kemudian la'allahum yarshudun. Yang pertama itu la'allakum tattaqun, supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Cuman kalau misalnya kita mau teliti, tattaqun ini kan masih pakai fi'il. Fi'ilnya pun fi'il mudhari kalau dari kata bahasa Arab gitu ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Artinya apa? Fi'il mudhari ini mempunyai makna kontinu. Jadi ada unsur kontinuitas di dalamnya. Unsur yang mana itu terus menerus dilakukan. Beda dengan fi'il madhi, sudah lewat, sudah. Ittaqo, ini ya taqi. Artinya apa? Karena ada unsur kontinuitas, proses. Jadi takwanya ini masih dalam proses. Proses menuju apa? Menuju la'allakum minal muttaqin. Kalau muttaqin ini sudah menjadi isim, bukan fi'il lagi, sudah menjadi isim. Takwa yang sudah melekat menjadi karakter diri. Contoh misalnya, ini saya lupa Mas Faiz gitu, tiba-tiba mukul saya. Apakah beliau disebut petinju? Tidak mesti kan? Ya hanya ninju saja. Nah itu baru tattaqun. Kalau misalnya beliau ternyata mempunyai profesi seorang petinju di ring gitu ya, ring tinju, nah itu jadi muttaqin. Baru yatribu. Kalau misalnya sudah menjadi petinju jadi volley gitu ya. Nah, ini tattaqun ini masih proses, belum menjadi karakter diri. Bagaimana cara supaya proses takwa ini berubah menjadi karakter diri seseorang, menjadi muttaqin? Caranya adalah apa yang kita kerjakan di bulan puasa, di bulan Ramadan, hal-hal yang baik yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, jangan sampai putus tengah jalan. Ketika Ramadan kan, wah ini sholatnya tambah rajin. Selain sholat fardu juga sunnah-sunnahnya itu dilaksanakan. Sholat malam, wah, sholat sunnah, sholat tarawih banyak-banyak, semangat. Sedekahnya juga setiap hari itu ditarget jor-joran.
Baca Quran juga satu hari itu 1 juz, 2 juz, terus khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam sebulan. Selesai Ramadan masuk Syawal lah, udah kok santai lagi gitu ya. Setiap hari biasanya masukin orang berpeci ke masjid gitu kan. Uang yang ada gambar peci. Begitu masuk Syawal, masukin orang yang gambar pedang lagi. Patipuran uang 1.000 gitu. Gitu ya. Itu mutakinnya hilang. Hanya sebatas takun saja. Jadi harus dilanjutkan kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di bulan suci Ramadan yang sudah kita bangun, kita lanjutkan setelah Ramadan supaya menjadi kebiasaan sepanjang tahun. Kalau misalnya itu sudah bisa dilakukan, insya Allah takun ini berubah menjadi mutakin. Nah, di surah Ali Imran dimulai dari ayat 133 ini diuraikan lagi ciri-ciri orang muttaqin ini apa saja. Pertama, ayat selanjutnya di 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk disisihkan, diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Berinfak, bersedekah, baik di waktu lapang, fisarok, wakorok, maupun di waktu sempit. Baik ketika kita lagi punya apa-apa banyak, maupun ketika kita rada sulit ini, agak sulit, tapi kita mau untuk berbagi. Ini dua-duanya itu ujian gitu ya. Jangan dikira ujian itu hanya untuk orang-orang susah saja, orang miskin saja, enggak. Orang kaya juga ujian. Kalau kita ambil term yang ada di istilah-istilah tafsir Jalalain misalnya. Jadi ujian itu ada 2 macam. Pertama ada imtihan, ujian berupa kebaikan. Orang itu ganteng, orang itu cantik, orang itu kaya, orang itu sehat, orang itu punya waktu luang, orang itu apa lagi? Banyak berupa kebaikan. Itu ujian, imtihan. Ada juga ujian berupa kesusahan, ibtila namanya. Ada imtihan, ada ibtila. Orang itu mungkin kurang ganteng gitu. Saya nggak berani nyebut jelek ya. Kurang cantik. Soalnya kalau kata guru saya itu nggak ada orang jelek gitu ya. Yang ada itu hanya orang malas gitu. Orang malas. Orang yang mungkin kata orang biasa-biasa saja, dari tipe muka misalnya, tipe tubuh. Tapi kalau misalnya dia mau membersihkan diri, merapihkan diri dan ya jadi cantik juga, jadi ganteng juga. Apalagi sudah punya fulus ya. Orang tampan kalah dengan orang tampan, gitu kan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang yang mau menyisihkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Hadirin rahimakumullah, bahkan orang yang sering bersedekah, insya Allah janjikan naungan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Tatkala matahari itu hanya beberapa jengkal di atas kita. Kita tahu di dunia ini sekarang ini kalau misalnya lagi siang kok panas banget gitu. Daerah saya di Jawa Barat di Tasik, saya kan di kaki gunung Galunggung gitu. Itu dinginnya luar biasa. Kalau saya pulang itu mesti hilang 3 hari. Tapi kemarin pas mudik itu kok panas banget. Panas. Nah itu baru sekarang di dunia.
Nanti ketika kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, matahari cuma beberapa jengkal di atas kita, aduh, masya Allah, tidak terbayang betapa sengsaranya, panasnya. Tapi ada orang-orang yang Allah jamin akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan payung teduh, mendapatkan tutup-tutup, ada awan atau apa yang menghalangi. Ada 7 golongan. Salah satunya adalah orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah. Monggo bersedekah. Apalagi sedekahnya yang sedekah jariah, sedekah yang barangnya ini bisa dimanfaatkan dalam waktu lama, misalnya wakaf gitu ya, wakaf tanah, wakaf sejadah, wakaf semen bata, wakaf kipas angin, wakaf AC. Selama benda-benda itu hadir untuk bisa memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya, bersujud di atasnya, selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan tadi, meskipun orang itu sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin. Salah satunya adalah sedekah jariah. Pertama itu sedekah. Ciri yang kedua orang-orang muttaqin itu adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu untuk menahan amarah, padahal ia mampu untuk membalas. Saya ulangi, orang yang mampu untuk menahan amarah, padahal ia mampu untuk membalas. Jadi dia, ada orang yang menyakiti, dia itu mampu untuk balas, marah itu bisa, tapi dia tahan. Jadi gak marahnya itu bukan karena takut, ya, beda ya. Tapi karena dia itu mampu untuk balas, itu mampu, tapi dia tahan supaya kedamaian tercipta. Soalnya kalau misalnya dibalas lagi dengan marah, dengan kekerasan, nanti malah tambah keras, tambah ludah. Tapi dia tahu, dia tahan amarah itu. Bahkan wal'afina 'anil nas, ia mampu untuk memaafkan. Ini level kedua nih. Jadi level pertama, orang itu bisa menahan amarah walaupun dia bisa marah, bisa untuk membalas marah. Level kedua, setelah itu dia mampu untuk memaafkan orang yang berbuat jahat kepada dia. Ada level tertinggi, level ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Ia berbuat baik kepada orang yang sudah menyakitinya. Jadi sulit ini. Ada 2 orang tamu, si A ini biasanya suka menolong kita, berbuat baik sama kita, murah senyum sama kita. Kita juga mau nyuguh di rumah itu enak ya. Monggo semuanya dikeluarin. Nasi, sayur, tumpeng, wah semuanya dikeluarin. Tapi kadang ada tamu yang orang ini suka ngeliatin kita juga mukanya masam gitu, sukanya marah-marah terus, ngomel-ngomel terus, berbuat jahat sama kita. Kita juga mau nyuguh juga malas biasanya gitu. Nah, tapi orang muttaqin ini level ketiga adalah bisa untuk berbuat baik, gitu. Tetap berbuat baik kepada orang yang sudah jahat sama kita. Nah, ini level tertinggi yang mungkin agak sulit gitu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satu contoh terbaik yang bisa kita teladani. Banyak versi mengenai cerita orang-orang yang membenci beliau, melempari batu, meludahi ketika beliau pergi untuk melaksanakan sholat ibadah ke masjid. Banyak versinya. Salah satunya misalnya, setiap hari beliau ke masjid Nabi ini, lewat tempat yang sama, lewat lorong yang sama,
lewat lembah yang sama. Setiap hari itu pula ada orang yang lemparin batu, meludah setiap Nabi lewat. Terus gitu. Sampai suatu ketika orang ini gak ada. Nabi lewat, gak ada yang lempar saya, gak ada yang meludahi saya. Sehari, 2 hari, 3 hari, penasaran, nanyalah Nabi ke para sahabat, ini yang suka lempar saya mana ya? Kok gak ada? Saya kangen deh dilempar. Kalau bahasa kita, ya Rasul, mohon maaf, orang itu sedang sakit. Masya Allah, Nabi pergi menjenguk. Ya mungkin kita sambil bawa oleh-oleh apa, buah gitu ya. Ketok pintu, ditanya sama orang yang di dalam, siapa ini? Saya Muhammad. Muhammad yang mana? Begitu dibuka, kaget orang itu. Ternyata selama ia sakit belum ada yang pernah menjenguk, baik itu dari keluarganya, tetangganya, saudaranya, belum ada yang jenguk. Ternyata orang yang pertama kali jenguk justru orang yang selama ini ia sakiti, selama ini ia lemparin batu, selama ini ia ludahi. Merembeslah air matanya. Kenapa ya Rasul? Kenapa Muhammad engkau masih mau menjenguk saya, padahal saya ini sudah berbuat jahat kepadamu? Ketahuilah, kata Nabi, engkau berbuat seperti itu karena engkau belum mengenalku, belum mengenal ajaranku. Kalau misalnya engkau sudah mengenalku, sudah mengenal ajaranku, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, maka sungguh pasti engkau tidak akan berbuat seperti itu. Nangis. Sampai akhirnya saat itu juga ia mengatakan diri untuk memeluk agama Islam. Subhanallah. Berawal dari keteladanan Nabi, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nabi menahan amarah, bahkan memaafkan, bahkan berbuat baik terhadap orang yang menyakitinya. Itu nomor 2, ciri orang muttaqi. Ya. Wah, 6 menit lagi nih, 6 menit lagi. Yang terakhir, ciri yang terakhir.